Oke, baik. Sudah cukup banyak jawaban ya. Ada diabetes, jantung. Ya, diabetes cukup banyak menjawab diabetes, COVID, TBC, ya, tekanan darah tinggi. Ya, cukup banyak jawabannya. Ya, jadi ini memang ya kita lihat dulu. Loh. Oh, sebentar. Ya, kembali lagi ya. Jadi sebenarnya mungkin COVID kita belum ada hitungannya ya, saya belum dapat hitungannya. Tapi kalau berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan sampai sebelum ini, gitu bahkan sampai tahun 2020 pun ya yang terbaru dari Global Burden of Disease, penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di negara kita masih 3 besar ini, yaitu stroke, penyakit jantung iskemi, tadi ada yang menjawab juga penyakit jantung, dan juga diabetes. Ya tadi memang mungkin COVID juga cukup ya baik sekarang ini ya kita baru menghadapinya gitu ya, tapi juga sebenarnya kita lihat ya bahwa yang meninggal yang kemudian mengalami kematian akibat COVID itu rata-rata juga orang-orang yang mengalami penyakit diabetes gitu, memiliki riwayat penyakit jantung gitu. Jadi hal-hal itulah yang kemudian juga mempengaruhi kenapa kemudian sampai terjadi kematian akibat COVID. Nah, sekarang mungkin menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Apa sih faktor risiko nih yang menjadi penyebab kematian dari tiga penyakit tersebut gitu? Kira-kira faktor-faktor risiko apa nih yang menyebabkan 3 penyakit tersebut jadi paling banyak sebagai penyebab kematian? Silakan ditulis. Ya, pola hidup, ya ada yang menjawab pola makan, gaya hidup, stres, ya gaya hidup, kurang olahraga. Oke, baik. Rokok, ya. Pola hidup ya, tapi mungkin pola pikir. Wah, ya ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Memang betul ya tadi dikatakan pola makan ya. Pola makan memang menjadi faktor risiko yang pertama nih, bahkan menyebabkan jadi penyakit-penyakit yang tadi itu jadi menyebabkan kematian. Demikian juga tekanan darah yang meningkat, ya itu juga salah satunya diakibatkan oleh pola makan kan sebenarnya ya. Kemudian juga gula darah yang meningkat. Ini sebenarnya gula darah meningkat ini memang kalau sudah timbul gejala jadinya diabetes gitu ya. Tapi kalau baru gula darah yang meningkat saja gitu belum memenuhi kriteria diabetes, dia jadinya masih menjadi faktor risiko ya. Dan ini cukup banyak kita lihat ya, bahkan juga jadi faktor risiko kematian akibat COVID ya dengan gula darah yang meningkat. Dan tadi satu lagi merokok. Ya, jadi masalah kita sekarang bukan kurang gizi juga sudah bukan jadi faktor risiko utama jadi penyebab kematian ya, tapi justru pola makan yang kurang sehat gitu ya yang menyebabkan kemudian timbulnya peningkatan tekanan darah dan juga peningkatan gula darah. Oke. Namun demikian kita melihat hal yang berbeda nih. Kalau tadi penyebab kematian, sekarang kalau penyebab kecacatan kira-kira apa, Pak dan Ibu sekalian? Apa penyakit yang menjadi masalah kesehatan menjadi penyebab kecacatan? Kecelakaan, radiasi, diabetes, apalagi mungkin Bapak dan Ibu sekalian berkenan menjawab. Oke, gizi. Kurangnya asam folat biasanya. Oh, ya terima kasih Pak. Iya, asam folat biasanya itu kecacatan. Iya, baik. Oke, kalau kita lihat di data yang dimiliki ya. Oke. Sebenarnya penyebab kecacatan di Indonesia masih yang tertinggi adalah sakit punggung ya, lalu back pain, kemudian juga
sakit kepala itu juga menjadi penyebab disability ya, jadinya kita terus, dan juga diabetes ya, diabetes menjadi penyebab disability karena dia menyebabkan kebutaan, kemudian juga menyebabkan jadi amputasi gitu. Tapi ternyata low back pain dan sakit kepala itu juga merupakan masalah besar sebagai penyebab kecacatan, dan mungkin sekarang dengan adanya pandemi ya, di mana kita semua jadinya bekerja di rumah, lebih banyak duduk, mungkin juga jadi akan juga merupakan masalah yang besar ya, karena terus kita melihat layar komputer jadi sakit kepala. Jadi ini juga merupakan masalah yang saat ini menjadi penyebab masalah kesehatan yang cukup membebani di negara kita. Ya, kita melihat bahwa angka harapan hidup kita sebenarnya selalu membaik ya dari tahun ke tahun gitu, walaupun ternyata kita pikir kita ini lumayan lebih baik ya dari negara-negara tetangga kita sebagai anggota ASEAN. Tapi ternyata kalau kita lihat dibandingkan dia dari sisi angka harapan hidup, kita lihat sebenarnya kita jauh nih, kita lihat Singapura ya, tentu mungkin kita merasa nggak bisa dibandingkan dengan kita ya, angka harapan hidupnya dia sudah lebih dari 80 tahun. Ya, tapi seperti yang kita merasa setara nih dengan Thailand, ternyata dia juga jauh ya, dan Indonesia kita masih di bawah 70 tahun ya, terutama untuk laki-laki, kalau perempuan sudah di atas 70 tahun karena ini rata. Dan kita ternyata sebandingnya tuh masih dengan Kamboja gitu ya, Laos, Myanmar, Filipina gitu. Jadi ternyata dibandingkan dengan negara-negara tetangga pun sebenarnya kita juga masih belum terlalu baik gitu. Bahkan kita samanya, bahkan Vietnam pun yang kita pikir negara yang lebih miskin dari kita gitu ya, tapi ternyata angka harapan hidupnya pun juga sangat tinggi. Ya. Nah, tadi kita bicara mengenai faktor risiko utama penyakit tidak menular ya. Kita ada tadi karena itu yang menjadi penyebab kematian. Ya, diantaranya pola makan yang tidak sehat, merokok, kemudian juga polusi udara, kemudian juga alkohol dan kurang aktivitas fisik. Nah, seberapa besar sih efek dari penyakit-penyakit dari faktor risiko ini ya untuk menjadi penyebab penyakit? Ya, kita lihat di sini, misalnya kita melihat orang ya, seseorang gitu ya, mungkin karena dia masih muda gitu ya, terus jadi dia merokok, yang lain-lain dia masih sehat, dia nggak punya gula darah tinggi, dia nggak punya tekanan darah yang tinggi, yang lain-lain masih normal karena dia masih muda, tapi dia merokok. Ternyata risikonya untuk mengalami serangan jantung atau stroke itu sudah meningkat hampir 3 kali dibanding orang yang tidak merokok. Ya. Nah, bagaimana kalau kemudian dia misalnya bertambah usia ya, dan kemudian mengalami kenaikan kadar gula darah dan tekanan darah ya. Ini sering saya lihat sebagai dokter yang kita di tempat praktek gitu, banyak sekali sekarang kita melihat makin banyak orang-orang yang berusia muda untuk mengalami gula darah yang meningkat dan juga tekanan darah yang meningkat ya. Kalau dulu kita bilang faktor risiko diabetes dan hipertensi itu usia 40 tahun ke atas, tapi sekarang kami melihat banyak sekali orang-orang yang usianya sekitar 30-an, 30 awal, itu yang sudah mengalami diabetes dan hipertensi. Dan kalau kemudian dia juga merokok, maka risikonya untuk mengalami serangan jantung atau stroke itu menjadi 13 kali dibanding orang-orang yang tidak memiliki faktor risiko tersebut. Nah, bagaimana kalau terus kemudian juga disertai dengan kolesterol yang meningkat ya, karena pola makannya nggak dijaga, itu akhirnya gula darahnya tinggi, ada tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya juga tinggi. Nah, itu membuat, dan dia masih tetap merokok, dia akan menyebabkan jadi memiliki risiko serangan jantung atau stroke meningkat jadi 42 kali. Ya, terus kalau punya semua ini ya, tadi ada yang menyampaikan pola pikir, stres dan sebagainya, gemuk ditambah kegemukan, maka dia memiliki faktor risiko untuk mengalami serangan jantung atau stroke 300 kali, 333 kali ya daripada orang-orang yang tidak memiliki itu semua. Oleh karena itu sebenarnya gitu ya, kalau melihat gambar tadi gitu ya, sebagian besar risiko dan penyebab kematian muda
serta kesengsaraan akibat cacat ya misalnya yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular itu dapat dihindari ya, karena tadi semua itu kan sebenarnya bisa dihentikan ya, merokok, pola makan, aktivitas fisik ya itu bisa diperbaiki. Kita bilangnya bahwa itu adalah faktor risiko yang bisa diubah, faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Dan bagaimana memodifikasinya tentu ini harus dilakukan suatu intervensi. Ya. Sehingga kalau di kita yang bekerja di lingkungan pendidikan yang dimana kita mendidik itu untuk masa depan kan ya, kita memberikan tujuan kita menyediakan pendidikan ya di perguruan tinggi kan untuk bisa menyediakan masa depan yang lebih baik gitu ya, dan peserta didik kita juga ikut mengikuti pendidikan di tempat kita di perguruan tinggi itu berharap dengan mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Nah, tapi bagaimana dengan masa depan kesehatan mereka? Itu ya, sudah banyak cerita-cerita nih dari teman-teman saya di berbagai universitas gitu yang menceritakan bahwa ternyata sekian persen dari lulusannya itu tidak lulus ujian kesehatan. Dan ketika mereka melamar di suatu BUMN misalnya gitu. Jadi itu berarti mereka mungkin pandai-pandai gitu ya hasil dari didikan kita gitu ya. Tapi terus bagaimana kalau ternyata dalam 5 tahun ke depan gitu ketika mereka memasuki dunia kerja mereka kemudian tidak sehat? Ya tentu saja ini juga akan membuat suatu investasi yang merugikan buat kita ya sebagai yang sudah memberikan pendidikan gitu ya dengan harapan akan bisa memberikan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tapi ternyata mereka terus kemudian kita tidak bisa memanfaatkan mereka secara optimal karena mereka tidak sehat. Ya. Nah, ketika kita mengatakan bahwa sehat gitu ya, sehat itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Jadi kesehatan seorang individu itu dipengaruhi banyak faktor, baik itu faktor dari individunya itu sendiri, mungkin dari riwayat sebelumnya gitu ya, misalnya dia tadi ada yang menyampaikan folat gitu ya, berarti kan riwayat dari waktu masih dalam kandungan mungkin orang tuanya kurang mendapat asupan folat. Nah, itu jadinya nantinya dia jadi cenderung mengalami kecacatan tadi sudah disampaikan. Nah, itu hal-hal yang dibawa oleh individu itu. Tapi sebenarnya juga ada hal-hal lain yang mempengaruhi di luar individu, yaitu faktor-faktor lingkungan dan sosial. Ya, mulai dari pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan hidupnya dia, lingkungan rumah keluarganya, lingkungan rumahnya, kemudian juga mungkin sosial ekonominya, status ekonomi keluarga, ketersediaan air bersih, ya kemudian layanan kesehatan yang juga bisa diakses oleh individu tersebut, ya dan juga mungkin ketersediaan pangan, ya semua ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, ya dan ini semua tentu saja penting untuk kita perbaiki gitu ya supaya kita bisa menyehatkan individu. Oleh karena itu memang sejak beberapa tahun yang lalu kita mendengar ya ada gerakan masyarakat hidup sehat ya yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita. Ya dalam gerakan masyarakat hidup sehat itu dimasuk di dalamnya adalah aktivitas fisik, kemudian juga konsumsi sayur dan buah, periksa kesehatan secara rutin. Jadi di antara tadi untuk membuat perubahan perilaku, ya perilaku pola makan, perilaku aktivitas fisik, perilaku merokok dan lain-lain ya, termasuk juga perilakunya dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungannya. Ya, karena kita sadar bahwa kesehatan itu bukan hanya tanggung tadi sudah disampaikan juga ya oleh Ibu Direktur yang membuka acara kita bahwa kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab petugas kesehatan, tapi justru tanggung jawab individu sebenarnya.
Jadi setiap individu harus sadar bahwa dia perlu menjaga kesehatannya. Ya, dan termasuk dalam gerakan masyarakat hidup sehat ini kemudian kita membuat ada berbagai setting gitu ya yang juga kita buat sebagai indikator kesehatan. Seperti ada pasar sehat, ada kabupaten atau kota sehat, ada sekolah sehat, kemudian juga kita melihat untuk lingkungan kerja ada keselamatan dan kesehatan kerja. Semua ini tujuannya untuk tadi mengubah paradigma dari individu yang tinggal di lingkungan tersebut untuk juga bisa memiliki hidup yang lebih sehat. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai insan kampus berkontribusi terhadap hal tersebut? Maaf, ada gangguan sebentar. Ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya Civitas Akademika itu punya potensi yang sangat besar untuk melakukan perubahan, yaitu kita melihat ya bahwa ada 4.000 lebih perguruan tinggi di Indonesia, ya dengan jutaan mahasiswa, lebih dari 7 juta mahasiswa, ada sekitar 400.000 dosen yang terdaftar, dan itu semua juga dosen, mahasiswa, kita semua merupakan bagian dari lingkungan, dari keluarga, ya, semua bagian dari komunitas, bagian dari lingkungan kerja, sehingga bila kita bisa menjadikannya sebagai agent of change, kita bisa mengubah juga kita harapkan keluarganya, komunitasnya, lingkungan kerjanya, dan mahasiswa kita yang juga kita luluskan dari perguruan tinggi kita itu nantinya juga akan membentuk keluarga sendiri. Dia akan memasuki angkatan kerja, lingkungan kerja yang kita harapkan dia nanti bisa mempengaruhi lingkungan tempat dia berada agar bisa jadi lebih sehat. Nah, ini bagaimana potensi perguruan tinggi nih dalam kesehatan, bagaimana kita bisa berkontribusi. Ya, kita bisa merupakan pusat pembelajaran ya dan pengembangan ya. Jadi perguruan tinggi itu adalah kita merupakan pusat pembelajaran dan pengembangan yang memiliki peran tridharma ya. Jadi peran tridharma kita dalam pendidikan ya termasuk menyediakan pendidikan dalam bidang kesehatan juga, melakukan riset yang terkait dengan pengembangan kesehatan dan juga pengabdian masyarakat yang bisa juga dikaitkan dengan kesehatan. Di perguruan tinggi adalah dianggap sebagai pusat kreativitas dan inovasi, ya, di mana kemudian kita juga di perguruan tinggi itu adalah di mana mahasiswa kita nih mengalami peralihan. Ya, jadi tadinya mereka sebagai remaja yang tinggal dengan keluarganya gitu, ketika masuki perguruan tinggi dia menjadi orang dewasa yang mungkin dia mulai belajar hidup sendiri dan mereka harus mengembangkan kemandirian dan juga keterampilan bertahan hidup atau life skill. Ya, sehingga ini juga merupakan setting yang tepat ya untuk memulai untuk memberikan kontribusi dalam kesehatan. Juga perguruan tinggi juga selain itu tadi selain kelompok usia muda juga di perguruan tinggi kita punya kelompok usia yang lebih matang, misalnya para peserta pasca sarjana itu yang kemudian juga mereka tentu saja sudah berada di lingkungan keluarga ya dan lingkungan kerja gitu ya yang juga potensial untuk bisa mempengaruhi lingkungannya. Ya, dan selama ini kita selalu menjadi sumber dan partner masyarakat dan pemerintah, baik secara lokal, nasional maupun global. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian di sini juga sudah mengalami gitu ya bahwa diminta untuk menjadi narasumber ya seperti saya sekarang juga menjadi narasumber yang berasal dari perguruan tinggi gitu ya ketika pemerintah ingin mengembangkan suatu program ya sehingga kita memiliki kesempatan ya
untuk bisa menyampaikan konsep-konsep yang bisa meningkatkan kesehatan. Dan selain itu, suatu perguruan tinggi merupakan suatu unit usaha yang perlu memperhatikan image, kinerja maupun kesehatan keuangannya agar kompetitif. Jadi kita juga melihat ya bahwa sekarang ini kita sedang bersaing dalam hal ranking. Ya, ranking itu kan dari berbagai aspek yang dinilai. Ya, dan kemudian juga di UI misalnya kita punya namanya Green Metric, itu salah satu ranking ya untuk menunjukkan bagaimana kita menjaga sustainability ya dan lingkungan yang hijau. Dan itu jadinya adalah image ya, termasuk mestinya kita lihat bahwa image menjaga kesehatan di dalam bagi sivitas akademikanya. Ya. Nah, di ASEAN kita punya namanya suatu jejaring perguruan tinggi yang namanya ASEAN University Network. Pasti Bapak dan Ibu sekalian di sini sudah pernah mendengar ya, karena perguruan tinggi dan kita juga mendapat penilaian. Di antaranya pasti yang dikenal adalah AUN QA ya, untuk Quality Assurance. Tapi sekarang juga mereka punya yang namanya AUN Health Promotion Network, ya, di mana salah satu programnya adalah pengembangan Healthy University Framework. Ya, Healthy University Framework ini memiliki komponen, ya, yaitu 5 hal ini: komitmen dan kepemimpinan, kemudian penelitian promosi kesehatan, peningkatan kapasitas, lingkungan fisik, dan juga tujuannya nanti untuk mencapai mahasiswa dan staf yang sehat. Ya, di dalam Health Promoting University itu, atau kita bilangnya kalau di Indonesia kita terjemahkan jadi kampus sehat, ya. Agendanya adalah menciptakan tempat kerja yang sehat dan mendukung, ya, dan juga melakukan pengembangan akademis ya yang juga berdampak gitu pada meningkatkan kesehatan ya. Jadi baik itu di dalam kurikulum maupun penelitian. Juga selain itu melibatkan komunitas sekitar kampus dan juga menciptakan lingkungan fisik yang meningkatkan status kesehatan, dan targetnya adalah mahasiswa yang sehat secara individu dan sosial. Ya, dan kemudian di dalam program konsep tersebut kita mengembangkan beberapa area tematik, yaitu pertama adalah area zero tolerance ya. Zero tolerance terhadap apa? Terhadap rokok, terhadap konsumsi alkohol, terhadap penggunaan nafsa, terhadap perjudian, terhadap kekerasan dan pelecehan seksual dan seks bebas, dan terhadap pelanggaran lalu lintas saat berkendara. Ya, jadi kita sering melihat ya, karena kampus yang besar-besar seperti UI gitu misalnya, atau mungkin juga kampus yang lain gitu, justru ketika berada di dalam kampus gitu, mahasiswanya atau bahkan pegawainya itu lupa misalnya tidak memakai helm karena merasa udah di dalam kampus sudah aman, padahal itu termasuk hal-hal yang menjadi penyebab kecelakaan ya, dan kita tentu saja tidak mengharapkan hal tersebut. Mungkin kalau merokok sudah banyak kampus yang bebas tembakau ya, tapi juga hal ini sebenarnya perlu didorong gitu ya, karena sering juga hal ini masih menjadi sesuatu yang mungkin perlu didorong di banyak perguruan tinggi ya. Oke. Nah, selain itu juga kita melakukan promosi kesehatan ya, terutama untuk meningkatkan literasi kesehatan terkait kesehatan jiwa, meningkatkan interaksi sosial ya. Mungkin ini sekarang juga perlu jadi didorong kembali ya, interaksi sosial ya, semenjak pandemi ya, kita harus pikirkan mahasiswa-mahasiswa kita gitu, karena mereka kekurangan interaksi sosial ya, dan kemudian juga aktivitas fisik ya, ini juga sangat penting di era pandemi ini, karena sekarang jadinya mereka ada di rumah saja gitu ya, dan kurang aktivitas fisik, dan kemudian juga diet dan nutrisi yang seimbang dan sehat,
kemudian juga perilaku reproduksi yang sehat dan hidup seimbang. Ya, dengan ini terutama untuk para dosen dan karyawan ya, supaya hidup seimbang antara pekerjaan dan hal di luar pekerjaan ya, yang menuju masa tua yang sehat. Ya, jadi kita dalam konsep kampus sehat ini kita mengintegrasikan kesehatan ke dalam tatanan perguruan tinggi secara keseluruhan. Jadi bukan hanya pada fakultas-fakultas yang memang menghasilkan profesi kesehatan itu ya, tapi juga secara keseluruhan dalam perguruan tinggi itu kita baik dari manajemen puncak gitu ya, untuk bisa mengintegrasikan kesehatan ya dari berbagai aspek, dari baik itu di pendidikan. Jadi pendidikan kesehatan tidak hanya untuk di fakultas-fakultas yang memang menghasilkan profesi kesehatan gitu ya, tapi harusnya juga diberikan kepada semua mahasiswa, karena ini kan salah satu pendidikan dasar sebenarnya. Kemudian juga perilaku sehat, lingkungan yang sehat, ya, kemudian juga dalam pengabdian masyarakat, dalam penelitian dan pengembangan, dan juga tentu saja dalam menyediakan layanan kesehatan. Sehingga dengan demikian kita bisa mencapai potensi maksimal bagi warga kampus ya, dilihat dari kualitas hidup, dari kesejahteraan maupun dari derajat kesehatannya. Ya, nah ini adalah komponen kampus sehat yang dirancang oleh Kemkes, yaitu meliputi kebijakan institusi, perubahan perilaku, dan pelayanan kesehatan. Di dalam kebijakan institusi itu kita berusaha memperoleh komitmen perguruan tinggi yang diwujudkan dalam aspek legal. Sementara perubahan perilaku dicapai melalui promosi kesehatan, baik itu melalui edukasi maupun sosialisasi. Dan untuk pelayanan kesehatan terutama diarahkan kepada deteksi dini penyakit atau faktor risiko penyakit, konseling, dan upaya tindak lanjutnya. Ya, jadi yang di dalam kebijakan institusi ada beberapa komponen lain. Ya, intinya adalah bahwa program kampus sehat ini menjadi suatu program perguruan tinggi yang didukung oleh manajemen dan menjadi kebijakan ya dari institusi tersebut ya. Secara operasional juga diatur melalui kebijakan, termasuk diantaranya pengalokasian anggaran, pembentukan tim kampus sehat ya, yang tentu saja tidak hanya, walaupun mungkin boleh dikoordinir oleh staf yang berasal dari fakultas kedokteran gitu misalnya, tapi sebenarnya tim kampus sehat ini harusnya beranggotakan perwakilan dari fakultas-fakultas lain juga, dan ada penanggung jawabnya di masing-masing fakultas, dan juga menyediakan materi kesehatan ya sebagai bagian dari kurikulum maupun co-kurikulum. Ya, untuk perubahan perilaku tadi ya, kita berupaya meningkatkan literasi kesehatan, menerapkan kawasan zero tolerance, juga penerapan budaya hidup sehat, dan terbentuknya agent of change, serta meningkatkan peran agent of change. Dan dalam pelayanan kesehatan terutama tersedia pelayanan kesehatan tingkat pertama, atau misalnya itu belum bisa, kita harapkan juga bekerja sama dengan fasilitas kesehatan yang sudah ada dalam menangani masalah kesehatan di kampus, dan juga melakukan deteksi dini faktor risiko penyakit secara dan intervensinya secara dini. Ya. Nah, ini yang menjadi sasaran adalah tentu saja pihak manajemen perguruan tinggi dia yang menyusun kebijakan, tapi juga selain itu ada dosen, peneliti, semua staf ya yang bekerja di perguruan tinggi, mau baik dosen, peneliti, karyawan, tendik ya, tenaga kependidikan, kemudian juga tentu saja peserta didiknya, kemudian dan orang-orang yang memang juga berada di lingkungan kampus ya, seperti para vendor ya, petugas kantin, petugas fotokopi, mungkin ada bank ya, para petugas kebersihan sebagainya. Selain itu juga para alumni ya diharapkan juga bisa mendukung, dan juga jejaring kampus lainnya, organisasi intra maupun ekstra kampus, dan komunitas yang berada di lingkungan kampus ya, komunitas terdekat di mana kampus tersebut berada juga menjadi sasaran. Ya.
Nah, ini langkah-langkahnya, yaitu mulai dari membangun untuk persiapan kita perlu, salah satunya yang dilakukan pada hari ini diharapkan bisa membangun komitmen dari pimpinan kampus, kemudian pembentukan tim dan peningkatan kapasitas, kemudian melakukan self-assessment dan penyusunan rencana kerja. Kemudian pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkannya kebijakan kampus sehat, dilaksanakannya aktivitas promosi kesehatan, layanan kesehatan, dan juga pencatatan dan pelaporan, dan nanti perlu dilakukan evaluasi melalui monitoring dan evaluasi. Nah, ini beberapa komponen ya yang secara lebih detail kita lihat ya, ada kebijakan, kita perlu memiliki rencana kerja, kemudian juga memiliki rancangan kurikulum untuk mengenai pendidikan kesehatan ya, baik itu intra maupun ekstrakurikuler. Kemudian juga menciptakan aturan untuk lingkungan. Kita harapkan ada juga mulai mendorong lingkungan yang hijau, lingkungan yang ramah stabilitas, bangunan yang sehat dan aman, sarana dan prasarana yang baik, yang sehat, dan juga pengelolaan sampah dan limbah. Untuk kesehatan itu bisa dengan memiliki klinik kampus, ya, klinik di kampus, atau juga tadi layanan kesehatan sekitar terdekat ya untuk bekerja sama, pelayanan konseling, screening kesehatan dan rujukan, dan upaya-upaya kesehatan lainnya. Ya, ini berbagai aktivitas yang bisa dilakukan, kegiatan promosi kesehatan, kemudian juga aktivitas fisik bersama, tadi kawasan zero tolerance, menciptakan kantin sehat, menyediakan sarana air minum, kemudian menyediakan sarana mungkin untuk melakukan aktivitas fisik lebih banyak ya, misalnya jogging track, pedestrian, atau juga sarana olahraga, melaksanakan screening kesehatan, kemudian juga konseling dan rujukan. Nah, ini tahapan ya yang sudah dilakukan oleh Kemkes ya. Kami mengembangkan program Kampus Sehat ini di tahun 2019, di mana dimulai dengan menyusun pedoman, kemudian juga menyusun MOU dan SK dengan beberapa universitas, beberapa perguruan tinggi yang menjadi uji coba lah, wahana uji coba ya, dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MOU dan uji coba di 4 universitas yang diharapkan nanti bisa diperluas ya. Dan sekarang kita sudah melibatkan lebih banyak universitas dalam rangka memperluas program ini. Ya, ini waktu itu 4 universitas yang menjalankan uji coba, di UI, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Universitas Andalas, dan juga Universitas 11 Maret. Masing-masing sudah di-launching ya di akhir 2019, dan dilaksanakan pelatihan seperti hari ini. Waktu itu pelatihannya tidak daring ya, luring karena masih belum pandemi. Ya, ini beberapa aktivitas yang dilakukan ya, mulai dari launching, penandatanganan MOU, dan juga kegiatan yang dilakukan dalam rangka kampus sehat ya, kita melakukan screening penyakit tidak menular bagi karyawan. Ya, ini di samping itu juga dilakukan deklarasi ya waktu itu bersama UGM ya mengenai health promoting university. Jadi memang dari arah yang lain, dari Dirjen Promkes ya, dan juga Seminar Nasional Health Promoting University di UGM juga sudah dilakukan ya, dan kemudian juga dilakukan ada orientasi kampus sehat ya bagi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah ya di seluruh Indonesia waktu itu di akhir 2019. Ya. Nah, tadi saya akan sharing ya bagaimana kita di UI menerapkan program kampus sehat. Kalau kita lihat ini UI dilihat dari atas ya, yang hijau ini semuanya adalah UI, sementara di sekitarnya adalah daerah Depok yang sudah sangat padat. Ya, UI memiliki 15 fakultas dan 3 sekolah dengan jumlah mahasiswa lebih dari 46.000 dari jenjang vokasi hingga S3, dan jumlah dosen 2.300 orang, dan jumlah tenaga pendidikan juga hampir sama. Luas lahan UI 320 hektar, dan sampai saat ini hanya 25% yang digunakan sebagai bangunan untuk kegiatan pembelajaran, selebihnya untuk atmosfer green campus, karena itu cita-cita kita ya, karena kita juga membuat green matrix itu ya untuk bisa mengukur
mencapai UI sebagai Green Campus. Ya, di UI pencapaian yang sesuai dengan konsep Healthy University Framework dari AUN maupun pedoman kampus sehat juga sudah beberapa diterapkan, ya, juga dengan diterbitkannya berbagai surat keputusan rektor yang mendukung lingkungan sehat dan perilaku sehat di kampus, ya, dan juga beberapa kegiatan yang memang mungkin juga saya yakin di universitas Bapak dan Ibu sekalian juga sudah dilakukan sebenarnya berbagai kegiatan promosi kesehatan, ya, dan juga menyediakan fasilitas umum yang memperhatikan kesehatan dan juga kegiatan pengabdian masyarakat, ya, namun memang belum ada evaluasinya gitu ya, sejauh mana ini kita sudah memenuhi semua komponen tersebut. Ya, dan UI juga sudah dicanangkan sebagai kampus sehat yang tadi di bulan Oktober 2019 oleh Wakil Presiden, ya. Dan kami membuat usulan, memang yang menjadi motornya adalah klinik dari klinik UI, ya, klinik Makara UI itu membentuk kelompok kerja kampus UI sehat, ya, dengan dan kemudian juga UI sudah memiliki MOU dengan Kemkes, ya, dan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, ya, yang udah sebelum pencanangan kampus sehat sudah dilakukan, diantaranya adalah selalu kami melakukan pemeriksaan kesehatan bagi mahasiswa baru saat masuk, ya, dan ini sudah dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu, ya, dan selalu ada buku laporan yang tersedia, ya, makanya kami bisa memantau gitu ya bagaimana kondisi kesehatan mahasiswa baru, tapi memang tidak dilanjutkan secara rutin untuk mahasiswa tiap tahun, tapi hanya memang untuk mahasiswa baru, jadi kita bisa mengetahui kondisi kesehatannya, ya. Kemudian juga mahasiswa, dosen dan tendik memiliki akses layanan kesehatan, ya, itu tanpa biaya di klinik UI yang kita namanya klinik satelit Makara. Kami sudah memiliki ekskarektor untuk Green Campus dan kawasan bebas tembakau, ya. Hasil dari pencanangan program kampus sehat, kami sudah memiliki Posbindu PTM, ya, waktu itu dilatih oleh Kemkes, dan tentu saja ada kegiatan olahraga di setiap fakultas maupun kantor-kantor yang ada di lingkungan UI dengan fasilitas olahraga yang mempergunakan fasilitas olahraga yang dimiliki saat ini. Ya. Pelatihan kader Posbindu PTM dilakukan selama 4 hari oleh Kemkes, waktu itu diikuti oleh 80 kader kesehatan dari 11 fakultas dan 5 gedung kantor di lingkungan UI. Ya, saat ini beberapa Posbindu PTM yang telah dilaksanakan ada di FK, di MIPA, di Asrama UI, di FIK dan di FEB. Memang belum semua melaksanakan, ya, terlebih kemudian sudah keburu pandemi, jadi memang kegiatannya itu sempat terhenti dan sekarang ini kita baru mulai lagi. Nah, ini ada beberapa penelitian untuk kantin sehat yang dilakukan, ya. Kita melihat waktu itu mencari mungkin berbagai kandungan, ya, bagaimana nilai kesehatan yang ada di provider makanan di sekitar kampus sebelum pandemi ini dilakukannya, karena sekarang jadinya mereka udah nggak ada lagi, ya, karena mahasiswanya juga ada di rumah semua. Nah, ini kegiatan screening mahasiswa baru, salah satunya kita mendapatkan bahwa status gizi mereka itu cukup mengkhawatirkan, ya, karena mahasiswa baru itu ada 20% yang obes dan 14% yang overweight. Jadi total 38% ini yang overweight, yang kelebihan berat badan, ya, sehingga ini menyebabkan kami juga tadi sangat mendukung program Posbindu PTM. Tekanan darah juga demikian, ya, yang sudah ada cukup besar, ya, yang mengalami peningkatan tekanan darah, ya, padahal ini mahasiswa baru. Ya, kemudian klinik juga sudah berupaya meningkatkan kualitas layanannya melalui akreditasi. Jadi kami diakreditasi sebagai klinik layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama, ya, dengan ini adalah nilai-nilai, ya, yang dicanangkan, ya, untuk klinik. Kalau dilihat dari
ini apa namanya pencapaian tadi konsep. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf nih karena kerja di rumah jadi ada gangguan teknis. Baik, saya lanjutkan. Ya, jadi dari berbagai komponen kampus sehat yang tadi sudah disusun, itu ada beberapa yang sudah dicapai, yaitu ada tata aturan, lingkungan hijau, ramah disabilitas, bangunan sehat aman, sarana dan prasarana, pengelolaan sampah dan limbah, klinik kampus, ya pelayanan konseling, screening kesehatan dan rujukan, serta upaya-upaya kesehatan. Ya, masih saat ini kami sedang memproses SK Kampus Sehat. Ya, dan untuk kegiatan promosi kesehatan, aktivitas fisik bersama itu sudah sempat dijalankan tentu saja sebelum pandemi. Zero tolerance juga tadi sudah, ya, kantin sehat, untuk jogging track ya di UI sekarang juga kami menyelenggarakan run ya setiap tahunnya ya, dan ini sudah mulai lagi juga. Screening kesehatan seperti tadi sudah disampaikan, konseling dan juga rujukan. Nah, bagaimana dengan dalam masa pandemi COVID? Pada masa pandemi COVID itu kami sudah menyusun juga waktu awal itu bagaimana panduan kesiapsiagaan menghadapi COVID bagi Sivitas Akademika, ya, disusun oleh klinik bersama dengan unit K3 LUI, dan klinik juga mengalami perubahan ya dalam setting ruangan ya, di mana kita berupaya agar memisahkan daerah-daerah yang memang berisiko tinggi ya, di mana pemakaian APD-nya itu harus APD yang level 3 ya. Ini klinik ada 3 lantai, disini lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 ya. Ini juga melakukan berbagai upaya ya untuk sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan COVID-19. Ya, dan selain itu juga berpartisipasi tentu saja pada penanggulangan pandemi ya, mulai dari melakukan screening COVID ya, kemudian juga menyediakan membantu dalam vaksinasi ya, baik itu untuk Sivitas maupun juga untuk masyarakat sekitar. Ya, ini kita memiliki sentra vaksin waktu itu, sentra vaksin mahasiswa dan juga untuk masyarakat di sekitar di daerah Depok terutama, dan juga kemarin di daerah Salemba. Ya, jadi dalam pandemi COVID ini memang sudah memaksa kita menjadi berubah ya, mengadop digitalisasi ya, sehingga kemudian harus ya, tadinya mungkin belum ya, kita berpikir ini belum prioritas gitu ya, tapi akhirnya sekarang harus dipaksa gitu untuk menyediakan layanan secara digital, dan di awal April itu kemudian mulai dibuat layanan telemedicine untuk pasien klinik supaya bisa tetap menyediakan layanan yang bersinambung bagi semua pasien. Ya, bahkan di awal-awal pandemi itu ketika kemudian mahasiswa diberhentikan kuliahnya, masih ada beberapa mahasiswa yang memang tidak bisa pulang ya, seperti mahasiswa asing gitu ya, yang negaranya udah ditutup gitu ya, sehingga dia nggak bisa pulang, sehingga harus tetap tinggal di lingkungan UI ya, terutama di asrama. Dan bahkan saat COVID sedang tinggi itu asrama UI menjadi termasuk sebagai tempat isolasi tempat karantina bagi masyarakat COVID yang mengalami COVID di daerah Depok. Wisma UI ya, bukan asrama tapi Wisma UI. Nah, ini berbagai digitalisasi yang dilakukan dari e-medical record ya, layanan dokter. E-medical record sudah mulai ya sebenarnya di awal 2019. Layanan dokter dilaksanakan secara luring, daring maupun bauran. Kemudian juga layanan farmasi, layanan konseling psikologi
juga layanan dokter gigi. Nah, dokter gigi mungkin juga nggak bisa ya kalau full online gitu ya, dan layanan follow up pasien. Nah, ini adalah SK Rektor yang saat ini sedang disusun ya, yang mencakup nanti berbagai komponen untuk kampus sehat ya, mulai dari pembelajaran, memasukkan aspek kesehatan ya dalam pembelajaran, kemudian melakukan pemeliharaan kesehatan diri, penyediaan fasilitas pemeliharaan kesehatan dan gaya hidup sehat, dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan Germas. Oke, baik, dan nantinya kami harapkan ya ini yang bisa dicapai ya dengan menerapkan kampus sehat itu adalah universitas dan komunitas yang sehat, di mana mahasiswanya cemerlang, ya, stafnya produktif, dan nantinya menjadi lansia yang aktif dan produktif. Kita memiliki komunitas yang positif, ya, yang ya sebagai hasil dari diterapkannya program kampus sehat ini. Nah, ini sebagian slogan ya dari Kemkes ya untuk Germas ya. Kita cek kesehatan secara rutin. Nanti saya kira dari Kemkes juga akan menjelaskan kembali tentang hal ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada Bu Moderator. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Indah atas paparannya yang luar biasa. Kepada Bapak dan Ibu dari tim Kampus Sehatnya Unhas, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan, atau boleh juga untuk diskusi. Oke, sekarang ada yang raise hand, yaitu Pak Andi. Silakan Pak Andi. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Andi dari Universitas Udayana. Dok, ini menarik sekali bagi kami, tetapi kalau melihat dari rujuk penyampaian tadi itu sangat membanggakan UI dengan Green Campus-nya yang begitu sangat dengan di luar. Namun demikian, saya melihatnya begini Dok, kalau tadi dijadikan mahasiswa baru sebagai barometer, bukankah memang mahasiswa baru masuk itu harus memang dia syarat masuknya adalah salah satunya dengan kesehatan yang cukup. Misalnya di Fakultas Sains, mereka harus mata misalnya harus bebas tidak buta warna, itu contoh. Jadi justru sebenarnya yang kita inginkan adalah tips dari UI yang digunakan sehingga menjadi kampus sehat. Itu Dok. Saya melihatnya justru saya di laboratorium Dok. Kami fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan. Justru itu yang saya harapkan di situ Dok. Laboratorium adalah basis dari kecelakaan yang setiap saat merenggut nyawa, yang kecelakaan setiap saat terjadi. Dan kecelakaan yang fatal lebih dari itu. Nah, kita kepingin yang itu Dok, supaya bisa menjadi satu kita bisa menjadi contoh untuk kita semuanya. Memang selama ini protokol laboratorium terus kita gaungkan sebelum mahasiswa itu masuk, dan kami pun memang di fungsional laboratorium ini itu memang kewajiban untuk menyampaikan itu setiap kali masuk. Nah, untuk itu kita kepingin untuk dari sana. Dan sebenarnya saya juga menunggu Dok infonya teman adik-adik kami fungsional laboratorium dari UI, itu Ashari itu di metalurgi itu menemukan prototipe dari bilik swab itu Dok. Itu 2009 awal munculnya ini, itu sudah muncul ide dia itu, dan sekarang sudah dikembangkan oleh seluruh Indonesia. Dan juga seperti hand sanitizer terintegrasi dengan cuci tangan itu dari UI Dok. Adik-adik kami yang dari fungsional lab itu. Nah, itu sebenarnya yang kita inginkan. Itu ininya Dok. Jadi kita kepingin berbagi tipsnya Dok, supaya nanti leading di kami ini di Universitas Udayana khususnya, dan maupun teman-teman universitas lainnya. Dan yang paling menarik juga Dok, saya lihat tadi misalnya bebas tembakau. Nah, apakah karena jujur pasti ada saja juga
mau meluangkan waktu untuk merokok misalnya, Dok? Apakah UI atau di sana ada contoh misalnya ada ruang, ada bilik kayak misalnya kita di bandara ada bilik khusus untuk merokok, misalnya itu, Dok? Atau apakah ada atau bagaimana bentuk punishment-nya kalau hal tersebut dilanggar? Nah, ini juga mungkin bisa kita berbagi dengan pengalaman yang dimiliki Dr. Indah di Universitas Indonesia. Sekira itu, Dok. Saya Andi dari Universitas Udayana, Bali. Om, Santi. Om. Terima kasih. Ya, saya langsung jawab Bu Nia atau gimana? Langsung aja deh Bu, nanti kita satu persatu aja. Baik. Makasih Pak Andi atas pertanyaannya yang sangat menantang nih ya. Jadi memang nggak apa-apa, saya senang mendengarnya. Jadi berarti kan Bapak berminat gitu ya untuk bisa menerapkan kampus sehat ini di lingkungan kerjanya, dan tentu saja ini kami sangat senang ya kalau meminta tips itu kan berarti tentu berharap nantinya akan bisa diterapkan. Ya memang seperti disampaikan tadi, sebelum ada kampus sehat pun juga sebenarnya udah banyak upaya-upaya yang dilakukan ya untuk mengarah ke situ. Ya, terutama tadi karena kita punya yang namanya Green Matrix ya, di mana dalam Green Matrix itu yang mengembangkan juga dari UI di komponen di mana lingkungan yang sehat, lingkungan yang hijau, lingkungan yang sustain, ramah bisa juga hal-hal yang proses yang ramah lingkungan itu harus bisa dijalankan. Salah satu contohnya misalnya di UI itu waktu sebelum pandemi kita sudah punya tuh peraturan bahwa nggak boleh menyediakan semua harus minum dari gelas gitu ya, nggak boleh bawa minuman plastik misalnya gitu, nggak boleh. Jadi kalau ada tamu segala macam semuanya harus dari gelas. Itu salah satu peraturan waktu itu yang terkait dengan Green Matrix itu ya, untuk menjaga sustainability. Ya, jadi memang seperti tadi disampaikan, sebenarnya saya yakin pasti di kampus Bapak pun sudah ada upaya seperti itu. Terus kalau misalnya tadi laboratorium juga di UI kan ada unit K3L namanya, unit K3 dan lingkungan, yang itu kemudian mereka juga melihat, selalu memantau prosedur keselamatan di berbagai di seluruh lingkungan UI. Jadi ada SOP-nya untuk setiap laboratorium itu bagaimana bisa kemudian kita bisa menjaga safety di lingkungan kerja. Jadi untuk seluruh lingkungan kerja yang ada di UI itu kita sudah ada tuh assessment oleh unit K3L yang juga dibentuk di tingkat universitas, dan tiap fakultas itu juga punya unit K3L-nya sendiri ya, yang kemudian juga secara rutin mengakses tingkat keamanan lingkungan kerja masing-masing, dan kemudian juga menyusun SOP, termasuk diantaranya SOP standar keselamatan yang kemudian kami terapkan. Kalau Bapak mungkin pernah datang mengikuti pertemuan di UI, itu selalu kan ada safety induction tuh di awal, di mana diberitahukan gitu ya prosedur keselamatan di setiap ruangan. Kalau kita mengadakan setiap ruangan, selalu kita melakukan safety induction gitu ya, untuk bisa menjamin keselamatan, dan itu merupakan salah satu peran oleh unit K3L juga gitu ya. Dan kalau tadi dikatakan bahwa kita memilih mahasiswa mahasiswa baru itu kenapa bukan sebenarnya pascanya, justru ketika dia sudah bergelut, sudah sekian semester, baru Dr. Indah mengambil sebagai sampling, sehingga data itu menjadi menjadi ini untuk kita gitu, bukan mahasiswa baru. Iya. Enggak, maksudnya jadi begini Pak, kita pengen lihat ketika mereka datang ke tempat kita pengen melihat status kesehatannya, sehingga kemudian kami bisa menyesuaikan layanan yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Jadi bukan sesudah dong, harus sebelum, dari awal kita lihat, oh seperti tadi ternyata datanya 40%, hampir 40% itu mereka kelebihan berat badan, dan nanti ada juga kuesioner perilaku kan ditanyakan gitu, perilaku aktivitas fisik, dan itu yang kemudian juga kita membuat program-program yang bisa secara dini gitu ya, karena ini kan kita ingin mengidentifikasi faktor risiko justru, bukan
melihat masalah gitu ya, karena kalau Iya. sudah jadi masalah kan ya itu nanti tentu saja harus diobatin gitu, tapi kalau bisa dicegah semenjak dini itu yang justru kami harapkan seperti itu. Kalau untuk karyawan kan memang sudah ada medical check up ya, yang itu juga merupakan salah satu hal yang kami juga assess ya setiap tahunnya. Itu mungkin. Kalau untuk tadi pertanyaan mengenai zero tolerance ya terkait dengan memang di UI kita dari semua dari awal ya udah bertahun-tahun itu sudah menerapkan, dan namanya zero ya zero, nanti mungkin bisa dijelaskan lagi ya oleh PTM gitu ya, bahwa nggak ada ruang untuk merokok gitu ya, tapi tentu saja di antara area UI yang luasnya seperti tadi itu pastilah adalah tempat-tempat yang kemudian jadi tempat orang merokok gitu, tapi artinya itu bukan sesuatu yang kami bilang bahwa ini loh kamu boleh merokok di sini, tuh nggak ada. Jadi memang zero di seluruh kampus gitu. Nah, ya kalau soal sanksi, saya sendiri selama ini belum pernah mendengar ya bahwa ada sanksinya, karena ini kan sebenarnya ya sekali lagi itu kami berupaya mencegah dengan ini apa namanya ya tadi, kalau dengan mempersulit gitu ya. Jadi kalau memang nggak disediain area merokok, kita berharap ya itu akan mempersulit orang yang ingin merokok, sebenarnya seperti itu. Jadi masih belum ada sanksinya sih hingga saat ini, barangkali seperti itu, karena memang saya juga sering melihat itu ya, kalau saya lagi keluar area gitu ya di daerah Depok gitu, misalnya di kampus UI juga ada nanti beberapa area taman gitu yang terus justru pada berkumpul di sana untuk merokok gitu ya. Ya seperti itu sih bisa saja terjadi gitu. Tapi intinya sih memang dalam bahwa UI sudah menyatakan bahwa bebas kawasan tidak tembakau. Baik Dok, terima kasih penjelasannya. Baik Bapak Ibu, menarik. Jadi yang yang ingin dicapai dengan kampus sehat ini kan sebenarnya menjadi satu kebijakan gitu, Pak Andi. Jadinya kenapa ada sosialisasi yang kita mulai dari tingkat atas gitu ya, dan terus nanti ke bawah, sehingga Aduh, sepertinya sinyal Dokter Indah agak kurang stabil nih Bapak dan Ibu. Udah kembali belum? Udah kan? Udah, silakan Bu Indah. Halo? Iya. Ya Bu, sudah masuk kembali Bu, silakan. Ya, sudah masuk lagi. Iya nih, sinyalnya agak kurang stabil. Iya Dok, terima kasih banyak infonya. Jadi memang kampus untuk mengarah ke kebijakan ya Dok ya, sehingga ini disosialisasikan. Mudah-mudahan sharing dana juga ada Dok untuk Udayana, supaya bisa kita lebih lanjut. Terima kasih. Salam dari Bali Dok. Ya Pak, kasih. Baik Bapak dan Ibu, ini materi pertama sudah menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Apakah masih ada dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, ingin sharing mungkin, atau ingin klarifikasi? Silakan. Selamat pagi. Ibu Diputu. Oh, laptopnya bensin. Menarik sekali apa yang Dokter Indah katakan tadi. Seperti yang dikatakan Dokter Indah tadi, bahwa salah satu indikator untuk penilaian kampus sehat itu adalah pengelolaan sampah dan limbah laboratorium. Nah, di sini kami terutama dari Fakultas MIPA ya, khususnya saya di sini di Prodi Kimia, memang kami masih mengalami kendala di dalam pengelolaan limbah laboratorium. Mungkin Dokter Indah bisa men-sharing pengalaman atau apa yang telah dilakukan di UI untuk pengelolaan limbah laboratorium ini. Terima kasih.
Mohon maaf, saya suara mendengarnya terputus-putus. Apakah sinyal saya ya, Mbak Nia? Ini Dokter Indah, salah satu indikator bahwa penilaian kampus sehat itu adalah pengelolaan sampah dan limbah laboratorium. Nah, saya sendiri khususnya saya dari prodi kimia ya, hampir juga di prodi yang lain mungkin ada juga mengalami kendala, terutama dalam pengelolaan limbah laboratorium. Di sini kami masih mungkin Dokter Indah bisa men-sharing pengalaman atau apa yang telah dilakukan di Universitas Indonesia sehingga mungkin kami bisa sebagai bayangan untuk pengelolaan limbah laboratorium yang telah dilakukan. Terima kasih. Ya, baik. Ya, tapi mohon maaf sekali ya Bu Putu, memang mengenai hal itu saya tidak bisa menjawab, saya terus terang, karena memang itu di luar ada bagian yaitu tadi K3L yang khusus mengelola hal itu dan memastikan bahwa itu sudah dijalankan dengan baik. Karena kan di UI juga ada sekolah tinggi, ada sekolah lingkungan gitu ya, yang itu juga memang mereka tentu memiliki expert ya, dan kami juga ada fakultas-fakultas yang memang memiliki laboratorium yang bahkan sampai BSL 3 ya, yang untuk bisa meneliti terkait virologi dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Jadi saya mohon maaf sekali tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu itu, karena itu memang saya selama ini tidak pernah terlibat dalam pengelolaan limbah. Terima kasih Bu Indah. Untuk Bu Putu, nanti ini kan baru materi pertama, sebenarnya nanti kita juga ada materi teknis khusus lingkungan. Nanti mungkin akan bisa dipertanyakan pertanyaan ini lagi ke narasumber yang emang khusus untuk lingkungan. Materi kita itu nanti ada pengelolaan lingkungan sehat, aman, lestari di perguruan tinggi. Iya, terima kasih. Dulu ya Ibu ya. Terima kasih. Bu Indah, di sini juga ada pertanyaan lagi di room chat. Makanan atau pola makan termasuk dalam faktor risiko utama penyakit tidak menular. Bagaimana solusi program yang sudah dilakukan di UI, terus program kampus sehat ini terkait dengan pengaturan pola makan? Ya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Memang ini sesuatu yang kita semua tahu gitu ya, bahwa ini faktor pola makan itu sangat penting ya untuk kesehatan gitu. Tapi juga sesuatu yang kita tahu bersama belum tentu kita jalankan ya. Dan ini juga sama sih sebenarnya. Yang selama ini kami lakukan ya hanya sebatas tadi mencoba agar kita bisa memiliki kantin sehat di tingkat universitas dengan indikator-indikator kantin sehat itu memang sampai saat ini lebih ke arah kebersihan ya. Kalau kita lihat indikator dari BPOM gitu misalnya untuk kantin sehat itu juga lebih ke arah bagaimana cara menyajikan makanannya, apakah kantinnya juga mengandung makanan sajikan mengandung zat yang berbahaya. Itu hal-hal yang seperti itu sih yang selama ini memang baru kami terapkan. Ya, kalau untuk pengaturan pola makan juga ya belum banyak yang kami sudah lakukan, tapi memang kami terutama melihat dari aspek berupaya memperbaiki di aspek lainnya seperti meningkatkan aktivitas fisik. Dalam meningkatkan aktivitas fisik itu misalnya tadi menyediakan sarana yang seluas-luasnya untuk supaya bisa melakukan aktivitas fisik ya, kemudian juga kami menyediakan kendaraan di lingkungan kampus itu ya, yang supaya mereka bisa banyak beraktivitas fisik ya, seperti sepeda gitu ya. Itu sebelum pandemi tentunya. Dan tapi kemarin juga ketika pandemi kami juga membuat gerakan-gerakan gitu ya, seperti UI anti mager gitu misalnya ya, kemudian membuat program-program yang juga membuat supaya lebih banyak aktivitas akademika, lebih banyak bergerak, tapi memang
baru sebatas edukasi dan penerapannya juga belum merata di seluruh kampus gitu, tapi hanya di tempat-tempat tertentu, di fakultas-fakultas tertentu. Ini sesuatu yang memang masih harus ditingkatkan lagi, Bu, kalau menurut saya. Dari UI sendiri kami juga belum banyak bisa melakukan hal tersebut. Terima kasih Bu Indah. Apakah ada pertanyaan yang lain Bapak dan Ibu? Mungkin sebagai tambahan buat Bapak dan Ibu, fokus kita di program Kampus Sehat ini salah satunya adalah perubahan perilaku. Jadi perubahan perilaku yang kita inginkan itu kita fokuskan dengan adanya kegiatan promosi-promosi kesehatan. Mungkin tadinya promosi kesehatan hanya banyak di fakultas di rumpun kesehatan. Tapi dengan adanya kampus sehat, kita berharap semua fakultas terinformasi dengan informasi-informasi kesehatan bisa melalui berbagai media sosialnya kampus atau seminar-seminar online atau ada kuliah-kuliah umum yang khusus membahas tentang topik-topik kesehatan. Jadi semua fakultas bisa terpapar. Baik, Bapak dan Ibu, menarik. Apa ada pertanyaan yang lain? Dipersilakan. Mumpung ada ahlinya nih, Bu Indah, yang pengalamannya udah banyak banget. Mungkin sebenarnya Udayana juga sudah menerapkan kampus sehat, mungkin poin-poinnya sudah dilaksanakan, mungkin pelaksananya belum terangkum dan sebuah program ya. Mungkin sudah mulai ada penghijauan, ada aktivitas fisik mungkin, atau sudah mengelola kantin sehat, tetapi mungkin belum terdokumentasi dengan baik. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada pertanyaan di chat ya sepertinya Bu Nia. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Putu Suwardana. Selamat siang Ibu Indah. Dalam mewujudkan suatu keinginan, biasanya ada tantangan dan kendala. Apa rintangan dan kendala yang dialami khusus untuk mewujudkan kampus bebas rokok? Dan bagaimana solusinya? Silakan Bu Indah. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sekali lagi tadi pertanyaannya semuanya challenge, menantang ya. Dan tapi menurut saya ini baik ya, karena tentu dengan demikian kita berarti ada keinginan ya untuk bisa menerapkan hal tersebut. Terkhusus mengenai tadi kampus bebas rokok tembakau, memang di UI kita sudah menerapkannya udah berapa puluh tahun yang lalu ya, saya kira ya. Saya di kampus saya kuliah, ketika saya kuliah aja tuh di sekitar akhir tahun 90-an itu juga kita sudah punya gitu ya, bahwa UI adalah kampus bebas rokok. Saya kira ini adalah komitmen pimpinan sebenarnya yang paling penting gitu ya, dan nantinya tentu saja dalam penerapannya saya tadi bilang gitu ya, bahwa masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan gitu ya, tapi paling tidak harus ada komitmen pimpinan untuk bisa mengeluarkan peraturan tersebut ya. Dalam hal ini ada SK Rektor ya, untuk bisa mencanangkan bahwa sebagai kampus bebas rokok, dan kemudian tentu dalam pelaksanaannya ya kita harus terus-menerus mengingatkan ya. Tadi misalnya kalau di Salemba lebih mudah karena areanya kecil gitu ya, sehingga di sana bisa orang mungkin lebih segan gitu ya untuk merokok gitu karena terlihat. Tapi kalau langsung akan terlihat gitu, dan selalu namanya juga kalau di Salemba kan khusus kampusnya tuh mahasiswa kedokteran gigi gitu ya. Jadi kita pun begitu ada orang yang merokok udah langsung menegur gitu. Tapi kalau di kampus Depok ya itu tadi, kampusnya luas sekali, banyak area-area yang mungkin tidak terakses gitu, tidak bisa terlihat gitu ya, sehingga mereka juga cenderung, dan mungkin juga banyak juga sih yang harusnya menegakkan aturan, tapi kemudian juga dia sebenarnya juga melakukan hal itu gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu masih masih sering kita dapatkan juga gitu ya. Kita melihat misalnya di tempat-tempat parkir motor itu terus pada menunggu di situ. Tapi paling tidak menurut saya dengan adanya peraturan rektor bahwa kampus bebas rokok itu kan orang mikir-mikir tidak merokok di sembarangan tempat gitu, yang terus juga mengganggu orang lain gitu ya. Jadi
paling nggak bagi orang-orang yang tidak merokok atau kita ingin menghindari asap rokok gitu, kita bisa lebih jalan kemana-mana dengan aman gitu ya. Selama ini kan saya kalau kita lihat di tempat umum yang tidak menerapkan aturan bebas rokok, gitu kita mau duduk aja di sekitar kita banyak yang merokok dan kita nggak bisa bilang apa-apa gitu ya. Padahal kita juga haknya terlanggar gitu ya. Tapi dengan adanya aturan dari rektor gitu ya, paling nggak orang-orang yang tidak menginginkan terpapar asap rokok itu mereka tidak terlanggar gitu ya, dan orang-orang yang kemudian tetap ingin merokok, mereka ya jadi lebih sulit gitu ya. Mereka yang sadar bahwa ya nggak bisa merokok sembarangan di tempat itu ya, mereka mencari area-area yang memang lebih jauh dari jangkauan orang yang supaya juga saya kira itu jadi yang ingin dibangun sebenarnya rasa segan sih dari para perokok itu ya, karena selama ini kan kalau kita lihat di tempat umum yang segan justru yang nggak merokok buat menegur gitu ya, sementara harusnya kan yang segan tuh yang merokok gitu ya, supaya mereka juga tahu diri, tidak mencemari lingkungan gitu, mencari tempat-tempat yang memang tidak mengganggu orang-orang yang tidak ingin terpapar asap rokok. Mana ibunya? Bunianya yang malah Maaf Bu. moderatornya yang menghilang. Baik Bapak dan Ibu, apa masih ada pertanyaan yang lain? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan sesi pertama materi kita ini. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Indah karena sudah berbagi informasi dan berbagi pengalaman tentang pengembangan kampus sehat. Terima kasih Bu Indah. Baik, terima kasih. Bagi Bapak dan Ibu, marilah kita ucapkan tepuk tangan meriah buat narasumber kita. Boleh dipakai reaction, boleh tepuk tangan langsung. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Indah. Baik Bapak dan Ibu. Terima kasih Dok. Kapan-kapan ke Bali Dok. Oh, saya ke Bali kok nanti minggu depan. Minggu depan ya Dok? Minggu depan mau ke Bali Pak, ada acara. Wah, ini WR4 kami mudah-mudahan beliau dengar ini supaya bisa kita sharing ini Dok. Terutama di lab ya Dok ya, terutama laboratorium. Sangat berharap kami itu Dok. Makasih Dok, Dokter Indah. Pak, makasih. Ada lagi Bapak dan Ibu mungkin bikin janji nih sama Bu Indah konsultasi dan sebagainya macamnya. Mungkin nanti bisa dihubungi ya Bapak Ibu. Nia juga ikut ya. Kita tunggu undangan ya Pak. Kita datang rombongan ntar. Boleh. Bali sudah buka. Tapi jangan pas liburan Natal tahun baru ya. Sudah level 3 lagi itu. Aduh. Oke. Sebenarnya kami rencananya mau orientasi luring di Undip, di Udayana. Cuma berhubung
agak ribet sedikit ke Balinya, jadi kami membatalkan akhirnya orientasi kita ikut secara daring. Mungkin tahun depan ya Pak ya, kita akan berkunjung untuk monitoring dan evaluasi bagaimana Udayana apakah sudah melaksanakan tahapan-tahapan pengembangan kampus sehat atau bagaimana. Dengan senang hati Bu Nia, kita tunggu kehadirannya. Ya. Sekalian lancong, jangan lupa oleh-oleh Mbak Nia. Dokter Indah tuh duluan tuh minggu depan. Dok, borong dok. Ubud, Kawati, gitu. Dok borong semua dok. Iya Pak, doain aja sehat semua. Amin, Astun Kara dok. Mudah-mudahan sehat. Baik Bapak Ibu, seru banget. Sesi pertama kita aja udah banyak pertanyaan. Artinya Udayana benar-benar tertarik untuk program kampus sehat ini. Semoga benar-benar bisa diaplikasikan.